Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan menu-menu harian selama 7 hari atau seminggu. Ini adalah video kumpulan minggu yang ke-6. Langsung kita masuk ke menu hari pertama atau hari Senin. Pertama 250 gram cumi sotong. Ini mbok cuci dulu ya dengan garam. Diremas-remas seperti ini dengan garam, lalu biarkan selama 5-10 menit. Setelah itu dicuci sampai bersih. Nah, ini garam selain membersihkan juga akan membuat amisnya berkurang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung beri perasan 1 sendok makan air lemon. Diaduk-aduk dan disingkirkan atau disisihkan terlebih dahulu ya. Air lemon membuat cuminya nanti akan lebih manis rasanya. Kemudian tumis 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Tumis sampai wangi. Masukkan 9 buah cabai iris ya. Ini mbok campur cabai hijau dan cabai rawit merah. Ditumis lagi sampai bawangnya berubah warna. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan cumi yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan sedikit air lemon. Ditumis, diosreng-osreng seperti ini. Jangan kaget dia akan mengeluarkan tinta ya. Nah, itu yang akan bikin rasanya makin enak. Kita tes rasa terlebih dahulu. Diaduk lagi. Ini tadi mbok lupa ya, ini ukuran cuminya itu 500 gram ya teman-teman, bukan 250 gram. Nah, ini mbok tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis. Kecap manisnya udah masuk, kita aduk sebentar. Nah, ini saus tiramnya biar rasanya lebih kuat. Terakhir beri lada bubuk setengah sendok teh. Lalu diaduk-aduk sebentar, matikan kompornya dan oseng sotongnya siap disajikan. Nah, ini kita letakkan di piring dulu, kita akan masuk ke menu kedua ya, pelengkapnya. Tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Ini tadi sisa memasak cumi sotongnya ya. Lalu tambahkan 200 ml air. Nah, ini warna hitam-hitam tinta sotongnya akan membuat tumisannya lebih enak. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih, campur semua bumbunya. Lalu masukkan 1 ikat daun genjer. Nah, ini daunnya bisa diganti dengan sayur kesukaan ya. Boleh diganti kangkung atau bayam atau sawi ya, suka-suka yang ada di rumah aja. Kita osreng-osreng sampai warna daunnya itu berubah dan terlihat agak mengempis ya. Setelah itu kita sajikan. Udah deh, tinggal disantap ya. Ini oseng-oseng daun genjernya. Disantap dengan nasi putih dan oseng cumi sotongnya. Ini enak banget teman-teman, nagih banget. Bahannya 1 ekor ikan patin ya. Ini mbok remas-remas dengan garam dan air jeruk lemon atau nipis boleh ya.
Ini 1 kilogram. Diremas-remas sampai bagian dalam-dalamnya, baru dicuci bersih, dibilas ya, supaya aroma anyirnya tuh hilang atau berkurang. Setelah itu ini bumbu halusnya ya, 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari kunyit, dan 7 buah cabai merah. Ini semua kita haluskan ya. Langsung tumis terlebih dahulu 3 siung bawang merah. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Nah, ini bawang merahnya sudah berubah warna kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan kunyit. Tumis sampai airnya habis, tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini airnya sudah menyusut, kita akan biarkan sampai benar-benar kering ya, biar nanti sedap. Baru kita masukkan satu persatu ikan patin yang sudah dicuci bersih, sudah dibilas ini ya. Kita baluri dengan bumbu, jangan dikasih air dulu. Kita akan masak dulu sampai ikan patinnya itu setengah matang atau kenyal ya. Ya, kita kenakan minyak dulu ya, jangan kena air biar nanti tidak lembek atau tidak hancur. Kita bolak-balik sampai setengah matang. Lalu masukkan 1,5 liter air. Lanjut masukkan 2 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 buah tomat, dan cabai rawit secukupnya ya. Biarkan mendidih sampai ikannya matang meresap sampai ke dalam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih. Tes rasa udah oke ya. Biar lebih segar, ini Mbok tambahkan 1 buah jeruk lemon yang diperas ya, kurang lebih menghasilkan 3 sendok makan air perasan jeruk lemon. Bisa diganti dengan jeruk nipis ya kalau tidak ada jeruk lemon. Tes rasa sekali lagi dan ini enak banget. Terakhir taburi dengan daun bawang goreng. Ini kalau ada daun kemangi bisa ditambah daun kemangi, akan lebih nendang. Udah gini aja siap disajikan. Ini kepalanya ya. Wah, lihat ya, dia kenyal, mateng, lembut, tapi tidak hancur. Nah, kalau di rumah kami ini cukup ya, satu menu ini disantap dengan nasi plus kerupuk. Makan ayam goreng sambal mata. Ayamnya pakai tepung, udah gini aja kalau di rumah ya, dengan nasi anget, lalap timun, udah enak banget. Langsung aja yuk, mari kita masak. Pertama, potong-potong 500 gram ayam. Ini buat pisahkan ya bagian tulangnya. Jadi ini semua kira-kira 700 gram. Dagingnya yang tanpa tulangnya sekitar 500 gram. Lalu dicampur dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan setengah buah jeruk lemon diperas ya, dan 1 butir telur.
Lalu masukkan 3 sendok makan. Buat pakai tepung terigu ya. Kalau ada tepung maizena bisa dipakai tepung maizena, akan lebih lembut. Udah nih diaduk-aduk rata. Ini maaf tadi koreksi ya, ladanya tuh sekitar 1 sendok teh. Diaduk-aduk sambil diremas-remas, lalu didiamkan sekitar 5-10 menit agar bumbunya meresap sampai ke pori-pori ayamnya. Setelah 10 menit kita diamkan, taburi dengan 6 sendok makan tepung terigu secara bertahap ya. Ini agak susah kalau pakai plastik ya. Ini plastiknya akan buka dulu. Nah, ini secara bertahap tepungnya dimasukkan lalu diawur-awur ya, agar tepungnya menempel, dan pisahkan satu sama lain daging yang menempel atau ayam yang menempel. Kita tambah lagi tepungnya biar terbaluri dengan cantik dan ada kriwil-kriwilnya sedikit gitu ya. Jangan terlalu ditekan biar nanti hasil akhirnya tidak keras ketika dimakan. Nah, ini sambil kita aduk-aduk seperti ini ya, kita sudah panaskan minyak, siap-siap kita goreng. Nah, ini kita masukkan satu persatu ayam yang sudah kita baluri dengan tepung. Karena minyaknya tidak terlalu banyak, ketika ayamnya sudah masuk semua ke dalam wajan, harus kita balik dulu ya, atau kita ungkit bagian bawahnya agar tidak gosong di bawah. Ini kita akan goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini udah mateng ya, sudah kuning kecoklatan merata, kita angkat. Kita sisihkan dulu, kita akan goreng lagi sisanya. Nah, ini kita akan sambil menggoreng, akan kita siapkan sambal matahnya ya. Ini udah masuk semua bahannya, kita aduk sebentar. Kita tinggalkan dulu. Kita akan iris-iris 21 buah cabai rawit merah, 7 siung bawang merah, 3 batang serai bagian mudanya atau bagian putihnya, dan 5 lembar daun jeruk. Serai dan daun jeruknya irisnya harus tipis-tipis ya, agar nanti saat disantap itu sedap, tidak mengganggu. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, dan 1 sendok teh terasi ke dalam wajan dengan sisa minyak menggoreng ayam tadi ya. Nah, ini posisi kompor tuh sudah mati ya. Minyaknya masih panas, kita gunakan untuk matengin terasinya ya. Kita aduk-aduk terus dan kita hancurkan terasinya. Nah, ini terasinya sudah menyatu, baru kita masukkan semua bahan irisannya tadi. Nah, jadi ini posisi minyaknya hangat ya. Nah, ini karena terasinya masih ada yang menggumpal, ini Mbok akan tambahkan 1 sendok makan air untuk melarutkan terasi dan menyatukan rasa sambil diaduk-aduk-aduk.
Nah, ini hitungan detik ya, jangan lama-lama. Baru kita masukkan ayam gorengnya, diaduk rata. Setelah tercampur rata dan sudah dites rasanya mantul, baru deh kita masukkan atau kita pindahkan ke piring penyajian. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gini langsung aja kita santap dengan nasi ya, nasi anget, ini enak banget. Rawon ayam. Nah, ini mbok rebus dulu ya, 700 gram ayam yang sudah dipotong-potong kecil. Setelah direbus sebentar, ini hanya untuk membersihkan saja ya. Lalu dibilas, dicuci sampai bersih. Ini fungsinya untuk membersihkan dan aroma amisnya biar hilang. Nah, ini adalah kluwek atau pucung ya kalau di Betawi. Ini mbok pilih yang kalau dikocok itu bunyi plok 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 gitu. Biasanya itu tua ya dan bagus. Nah, ini setelah keprek isinya seperti ini ya, bagus banget tuh, hitam dan dia lepas dari cangkangnya. Ini mbok butuh. Sekarang kita akan sangrai dulu 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 sendok makan udang rebon, 3 ibu jari kencur, 1 ruas jari jahe, dan 1 ruas jari kunyit. Ini disangrai sampai wangi ya. Ini ditambah 5 buah cabai merah. Kalau kemirinya warnanya sudah berubah, kita angkat, lalu kita akan haluskan. Lanjut 3 siung bawang merah kita tumis sampai wangi ya, sampai berubah warna. Lalu masukkan bumbu halusnya tadi, ditumis lagi sampai berminyak. Ini penting banget supaya nanti masakannya sedap ya. Lanjut kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih, tambahkan lengkuas 3 ibu jari, 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, daun bawang bagian bawahnya, kemudian ada garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah. Ini semua udah masuk tadi ya teman-teman. Sekarang kita tumis sampai wangi, sampai kering. Ini penting supaya nanti enak masakannya. Setelah itu baru kita masukkan 1,5 liter air, tutup rebus selama kurang lebih sekitar 15 menit dengan api sedang saja. 15 menit kemudian dibuka ya, kita cek lagi. Kita tutup lagi ya sampai empuk. Kita tinggalkan dulu, kita akan buat sambelnya. Sambelnya 7 buah rawit merah, 1/4 sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin, dan setengah sendok teh gula merah, serta setengah sendok teh terasi bakar. Nah, ini gula merah dan terasinya udah masuk semua ya. Setelah itu kita ulek sampai halus. Setelah mulai halus, tambahkan 1 buah tomat diiris-iris, lalu kita akan ulek lagi sampai halus lagi. Terakhir kita tambahkan 1 buah jeruk limau. Kita peras, kita ratakan, dan sambelnya sudah siap. Nah, kita kembali ke rawonnya. Nah, ini sudah empuk, airnya sudah menyusut, kira-kira tersisa sekitar 1,2 liter ya. Kita tes dulu rasanya. Udah oke. Terakhir kita taburi dengan irisan daun bawang dan bawang putih goreng. Nah, ini bikin enak bawang putih goreng dan irisan daun bawangnya ya. Udah gini biasanya disajikan dengan toge kecil ya, atau toge kecambah. Siram dengan rawonnya. Warnanya cakep banget.
Santap dengan sambal, wah pakai kerupuk udang, kalau ada ya, sama telur asin. Ih, mantap banget. Tapi gini aja udah enak banget. Sambalnya tuh jos ya. Asam-asam segar gitu. Ada bakwan jagung, kemudian ada tumis labu siam, dan ada balado ikan asin. Lanjut. Nah, ini untuk membuat sambal baladonya ya. 15 buah cabai, 1 siung bawang putih, dan 2 buah tomat dihaluskan. Lanjut goreng 100 gram ikan kapas. Ini tempat saya namanya ikan asin kapas ya, atau ikan asin layang. Ini kita sudah cuci bersih kemudian digoreng. Ini sifatnya agak asin tapi asinnya tuh ringan ya. Enak banget. Kita goreng sampai mateng, sampai garing seperti ini. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, matang merata, baru diangkat. Ini tadi mencucinya dengan air panas ya, supaya nanti hasilnya tidak alot. Kita goreng semua sampai selesai. Lanjut, goreng 3 siung bawang merah. Setelah warnanya berubah, baru dimasukkan cabai, tomat, dan bawang putih halusnya. Nah, digoreng sampai seperti ini ya. Tambahkan penyedap. Ini Mbok gunakan setengah sendok teh kaldu bubuk ya, karena sudah membawa rasa gurih ikan asinnya, tidak pakai garam. Kita osreng terus sampai berminyak supaya nanti tidak melempem ketika sudah matang ya. Nah, warnanya makin lama akan makin merah tua, lalu akan pecah-pecah seperti ini, digorengnya enteng. Matikan kompor setelah seperti ini ya. Nah, setelah dingin kelihatan ya, setelah mulai suhunya sama dengan suhu ikan ya, anget atau dingin sesuaikan sama suhu ikan asinnya, baru dicampur seperti ini. Tuh, ini trik supaya tidak melempem. Udah deh, mateng, kita sisihkan dulu. Lanjut 2 buah labu siam, kira-kira 600 gram ya. Ini kita akan potong-potong. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kita potong-potong atau iris-iris tipis-tipis, lalu dilanjut iris seperti ini ya. Sekarang kita panaskan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 buah cabai ke dalam wajan. Ditumis sampai warna bawang putihnya berubah dan aromanya wangi. Setelah itu baru kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong. Kita masak ya, kita osreng-osreng, kita aduk-aduk. Labu ini rasanya tawar. Ini sudah mulai lemes labunya, kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk agar bumbunya merata. Boleh banget kalau mau ditambah sedikit air ya, tapi ini Mbok nggak pakai air karena mau buat bekal. Labu itu sudah membawa rasa ada manis-manisnya, jadi ini nggak pakai gula, udah enak ya. Nah, ini udah mulai lemes, udah mulai layu. Sebelum kita matikan kompornya, kita tambahkan sedikit lada bubuk ya, setengah sendok teh lada bubuk biar rasanya lebih berkesan. Diaduk rata. Matikan kompornya dan tumis labu siamnya, siap disajikan. Nah, ini menu yang seger banget ya. Kita lanjut ke menu pendampingnya.
2 buah jagung manis, 3 batang daun bawang, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk tidak wajib kalau ada saja, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk rata. Lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu, biar ada proteinnya. Mbok masukkan 1 butir telur ya, biar ada protein hewaninya. Kita aduk, campur dengan 150 ml air, kira-kira setengah gelas atau setengah cangkir kopi ya. Aduk sampai rata. Sambil kita panaskan minyak di dalam wajan. Ini kita ratakan. Siap kita goreng. Kita urai seperti ini. Kita balik ya. Setelah hampir matang baru dibalik, baru deh siap-siap diangkat. Ini bisa menjadi 12 ya, 12 buah bakwan jagung. Nah, ini udah mateng, kita angkat, cantik banget ya. Nah, ini jenis bakwan karena kita campur terigu dengan telur, jadi tidak akan keras ya, kriuknya itu nggak akan tahan lama. Setelah dingin dia akan lebih lembut. Ini supaya kalau jadi makan di kantor atau di sekolah nggak keras, jadi mbok tambahkan telur. Pertama ini adalah 1 ekor ikan pindang bandeng, ini mbok beli Rp5.000 ya. Ini nanti langsung kita akan goreng. Lanjut ini pendampingnya, sayurnya itu 250 gram toge, 1 papan oncom, 1 ikat daun kucai. Dan ini bumbunya 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 buah cabai, dan 1 buah tomat. Nah, sampai di sini nih belanjanya tadi sudah 16.000 ya. Langsung kita goreng. Pertama ikan pindang tongkolnya ya, kita buang bagian hitamnya dulu seperti ini, baru kita masukkan ke wajan. Nah, sekalian ya kita masukkan tomat, bawang putih yang sudah dipotong, bawang merah yang sudah dipotong. Kita goreng bolak-balik sampai ikannya mateng, bawang putihnya juga ikutan mateng. Nah, ini udah mateng ikan pindangnya, kita angkat, kita sisihkan, kita lanjut goreng bahan sambelnya ya. 2 buah tomat, 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah sudah masuk, 7 buah cabai dibelah 2 sudah masuk. Ini kira-kira modalnya 5.000 ya. Cabainya 7 buah saja, pakai rawit merah biar pedas. Ini yang murah cuma tomat ya. Tambahkan setengah ibu jari terasi. Nah, terasinya ini agak banyak ya biar rasanya lebih mantap. Udah deh kita goreng serang-serang. Setelah itu langsung pindahkan ke alat penghalus.
Jangan dikasih apa-apa dulu karena terasi itu sudah membawa rasa asin ya. Kebetulan terasinya kan agak banyak nih. Dicobain dulu. Nah, kurang sedikit penyedap. Ini buat tambahkan 1/8 sendok teh micin dan 1/8 sendok teh garam. Kalau tidak suka micin, micinnya bisa di skip, diganti dengan gula ya, sedikit aja. Udah tinggal diulek-ulek-ulek. Sambelnya mateng. Lanjut langsung aja ditumis bawang putih, bawang merah, dan cabai yang sudah dipotong-potong. Kita akan membuat tumisannya ya. Ditumis sampai wangi, sampai warna bawangnya itu berubah agak-agak kecoklatan. Nah, baru dimasukkan deh oncom yang sudah dipotong-potong tipis. Kita goreng dulu oncomnya sampai matang. Biar rasanya enak ya oncomnya, biar tidak asam. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk, tambahkan sedikit air untuk menyatukan rasa, 100 ml air. Air panas ya, biar mantap. Nah, udah deh, udah tercampur bumbunya, masukkan tomatnya, kemudian masukkan toge dan kucai. Tinggal diaduk-aduk sebentar sampai layu saja. Ini Mbok nggak mau pakai air ya, teman-teman. Kalau yang suka air bisa ditambahkan sedikit air. Kalau ditambahkan air berarti garam atau kaldu bubuknya bisa ditambah sedikit lagi ya, biar rasanya mantap. Ini cukup layu saja ya, jangan lupa dites rasa selalu. Udah oke, pas banget, enak. Udah deh, matikan kompornya, tumis toge oncom kucainya, siap disajikan. Nah, jadi hari ini Mbok masak dengan anggaran 20 ribuan, mendapatkan 3 menu dan bisa untuk 3-4 orang sekali makan ya, makan kenyang. Enak banget, mantap banget teman-teman. Pertama ini Mbok mau rebus dulu, dibeli ketupat ya, di pasar tuh 10 buah, ini satu renteng tuh 10.000. Disimpan dalam kulkas dari pasar, lalu kita angetin nih, biar nanti dia kembali seperti semula. Iya, saya masukkan juga ya 5 buah telur yang sudah dicuci buat tambahan nanti, biar ada protein hewaninya ya. Udah deh, kita rebus, kita tinggalkan dulu. Nah, ini kita akan haluskan bumbu halusnya. 7 butir kemiri, 11 buah cabai merah, 5 siung bawang putih, 1 buah tomat, 3 siung bawang merah. Sisa bawang merahnya nanti diiris ya. Dan ini adalah 300 gram nangka muda yang sudah direbus. Nggak mau saya buang airnya ya, biar aroma nangkanya tetap. Plus 200 gram buncis, semua dipotong-potong. Lanjut, ini 5 siung bawang merah yang sudah diiris kita masukkan ya ke dalam wajan. Kita goreng sampai mateng, biar nanti rasa masakannya tuh enak, sedap, nagih kayak pedagang. Nah, setelah matang sebagian nanti Mbok angkat ya, disisihkan untuk taburan di akhir. Sebagiannya tinggalkan di dalam panci, siram dengan bumbu halusnya biar nggak gosong. Tambahkan 2 sendok makan udang rebon, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun lengkuas, dan 1 sendok teh garam. Diaduk-aduk sampai airnya habis seperti ini ya. Ini penting banget supaya nanti masakannya tuh tidak langu. Setelah mulai mengering seperti ini, tambahkan 1 sendok makan ketumbar, biar ketumbarnya kena panasnya panci ya, biar sedap. Udah deh, diaduk-aduk-aduk terus sampai berminyak dan wangi. Setelah itu, setelah benar-benar dia berminyak ya, seperti ini tuh ya, baru deh kita masukkan nangkanya. Nah, ini nangkanya ini beneran ya, Mbok nggak buang airnya, tapi sebelum direbus sudah dicuci bersih, biar aroma nangkanya tuh kuat. Lalu masukkan telur yang sudah dikupas.
Kita masak sebentar agar bumbunya terserap. Masukkan deh 1,5 liter air. Ini airnya Mbok sudah didihkan ya, biar lebih sedap. Kita biarkan mendidih lagi. Kita masak, masukkan buncis yang sudah dipotong-potong, tambahkan micin 1/8 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan 2 sendok teh gula merah. Mbok pakai gula aren ya. Kalau teman-teman pakai gula putih, setengah porsi aja, 1 sendok teh saja. Dan ini Mbok masukkan 65 ml santan kental kemasan. Kalau santannya santan segar akan lebih enak ya. Udah deh, biarkan mendidih sampai blek-blek kayak gitu. Jangan lupa dites rasa. Udah enak banget. Matikan kompornya. Taburi dengan sisa bawang merah goreng tadi. Sudah deh, kita matikan kompornya dan lontong sayurnya siap disajikan. Nah, ini kira-kira modelnya kalau tidak pakai telur tuh sekitar 20 ribuan sekian ya. Ini bisa untuk 7 porsi. Kalau porsinya porsi kenyang, kalau porsinya porsi sedang bisa 10 porsi. Udah, cara menyajikannya seperti para pedagang itu. Kita potong-potong ketupatnya, siram dengan sayur nangka buncis. Biasanya kita santap dengan kerupuk. Jangan lupa telurnya. Nah, ini kalau beli di tempat Mbok ya, tanpa telur itu 10.000, plus telur itu 13.000. Nah, kalau beli bisa ratusan ribu ya jatuhnya. Kalau membuat sendiri tentu hemat. Selamat masak enak ya teman-teman. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus. Selamat mencoba.